Hai hai, Halo, halo. balik lagi di Cool Kids Club. Cool Kids Club. Kalau Tidak, 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 tidak kompak-kompak. tidak kompak-kompak. Tapi kalau lu perhatiin bajunya masih sama. Oh iya benar. Jadi sebenarnya ini episode yang direkam di hari yang sama dengan episode yang sebelumnya apa? Tentang Bahas. ngomongin Apa sih? kita ini apa? Tetap bergerak Bergerak walaupun walaupun pandemi. ya. Dan untuk materi hari ini Mm-mm. kebetulan kita mau bahas soal somasi konsistensi. Mau tahu caranya sukses? Waduh, lu Ya kan? kayak omongan-omongan guru di internet loh. Nah, ya. Pastiin kalian nonton sampai akhir video Mm-mm. karena di situ nanti kita punya banyak poin dan tips gimana sih cara sukses sebenarnya, ya kan, dalam hal apapun. Mungkin Oke. mungkin lu mungkin bisa bahas dulu tentang Ya. ini detailnya. Mungkin gue nanti bantu Oke. buat pertanyaan mewakilkan. Oke, sekarang kita mulai dari definisi kesuksesan itu sendiri. Oke, kalau menurut lo, Mike, kesuksesan itu apa sih? Ini definisi pribadi apa definisi sebagai generalnya? Ya, pribadi lah jelas. Kalau Opini kalau lo. kalau pribadi ya gue pinginnya ya selalu ada, ya lu punya dampak lah kalau Ya menurut gue. dampak. Ya kalau punya duit lebih juga ya bagus. Enak. Siapa tahu. Benar. Habis itu apa lagi ya? Banyak sih kayaknya definisi sukses gue ya kayaknya sekarang ya. Ya. Udah nggak soal gue pengen jadi kaya nih, kayaknya udah mulai complicated nih definisinya. Ya udah mulai belibet ya. Nah, Tapi apa nih maksudnya yang paling yang kayak kalau lu punya satu kalimat lah, hmm. kesuksesan itu apa? Kesuksesan itu gue nyampe di titik yang gue mau sih. Jadi berkata mungkin gue mimpinya gue bisa punya perusahaan sendiri, running my own business, Nah. mungkin gaji orang-orang, gitu sih kalau gue. Jadi dampak lah ya. Jadi gampang. Nah, kalau menurut gue sendiri kesuksesan itu adalah ketika lu apa yang ngerasa fulfilled, ya kan, ngerasa Oke. fulfilled. Oke. Mungkin kesuksesan itu mungkin kebebasan finansial, ya kan. Iya betul. Kebebasan finansial itu di mana lu nanti di akhir tua kayak punya dana pensiun, Iya. gitu kan. Maksudnya lu udah punya aset di mana saat lu nanti nggak perlu kerja lagi supaya nggak perlu kerja tapi lu punya income gitu. Jadi kan kebebasan finansial tuh, Iya. kayak gitu artinya kan. Nah mungkin juga itu tadi jadi dampak, ya kan. Iya, Itu betul. gue setuju sama Mike, itu jadi dampak. Jadi dampak itu kan luas tuh, kayak kalau jadi dampak menurut gue kita bisa bantu teman-teman untuk menghidupi mereka juga, Betul, ya betul. kan, punya Salah satunya. ya kan. Terus bisa juga mengubah tatanan dan sistem di Indonesia, ya kan. Mungkin ya. Menambahkan moral dan value baru ke orang-orang Indo, ya kan. Nah itu tadi definisi sukses. Nah sekarang caranya untuk sukses itu gimana? Nah gue punya 5 poin nih. Nah 5 poin ini kita bahas bareng-bareng, Iya, ya kan? boleh. Yang pertama, sesuai judul, somasi konsistensi. Definisi kesuksesan dan caranya itu adalah dengan konsisten. Akan selalu tuh ya. Akan selalu. Jadi lu nggak bisa membuat suatu karya tanpa adanya konsistensi. Kalau misalnya yang one hit wonder gitu gimana, Po? Itu kalau kita berbicara mengenai statistik ya. Ya. Ya, benar. Ya, sih. apa ya? Hanya satu dari jutaan orang sih yang bisa kayak gitu. Dan bahkan Justin Bieber kan one hit wonder ya, ibarat kata. One hit wonder nih luas nih. One hit wonder ada yang band cuma terkenalnya satu single doang, Iya benar. atau yang sekali. Mungkin yang kalau gua contoh one hit wonder yang menurut gua itu salah satunya Rich Brian. Tapi problemnya kalau dicek background checknya, ternyata dia udah ngelakuin itu dari Udah lama. Udah lama. Jadi kalau mau dibilang one hit wonder, nggak juga sih. Walaupun bener lagunya yang apa namanya Dead Stick-nya langsung tiba-tiba meledak gila kan. Tapi memang kalau dicek backgroundnya, oh udah lama. Justin Bieber pun juga udah lama ternyata record lagu di cover. YouTube, Iya. kan. Udah lama. Ya oke lah, itu tadi contoh dari musisi. Kalau misalkan contoh lah kayak selebgram gitu, Iya. kayak Awkarin. Emang you think video dia nangis-nangis itu video pertama dia?
Tidak. Oh iya benar. Sebelumnya dia ada banyak video. Artinya walaupun dibilangnya dia mah cuma terkenal gini, lu udah konsisten duluan ya. Udah konsisten. Gokil ya. Iya, Oh, udah konsisten ya. Jadi nggak ada namanya one. Ya kalau one hit wonder yang bandnya tenar habis itu langsung turun, oke lah misalnya. Normal. Cuman kalau yang terkenal langsung tetap di atas, mungkin karena memang dari dulunya dia udah konsisten gitu Konsisten, ya. Oh iya, itu make sense mungkin Nah, itu adalah poin pertama dari kita. Nah, secara jelasnya gini, konsisten dalam hal dalam deliver output dalam berkarya atau berkarir, walaupun lu bosan. Nah, ya, jadi paling susah itu tuh, gue harus akui itu. Ya karena lagi kejadian mungkin ya. Kenapa coba ceritain? Karena mungkin paling sering kejadian sama gue adalah ketika gue ngelakuin sesuatu yang nggak gue suka. Kan gue cukup emosional ya kalau ngelakuin sesuatu. Jadi bawa gue mau ngerjain ini, Cuman kalau ketika sesuatu yang nggak gue suka, biasanya gue cenderung kayak nggak jelas ntar aja, males atau delivery-nya salah-salah. Itu kan yang kadang-kadang kan namanya konsisten kan harus sama terus ya. Atau mungkin lebih baik ya, paling nggak kasarnya sama terus lah, kualitasnya harus sama terus. Nah, masalahnya kadang-kadang ketika lu lagi bosen kan lu yang kayak cenderung ya udahlah gitu aja lah, yang penting konsisten. bukan gitu ya bukan gitu juga sebenarnya. Iya, jadi kayak walaupun lo bosan, lo harus tetap stick to your plan gitu, konsisten. Karena nggak bisa, kesuksesan itu tuh nggak bisa kayak sekali lo ngelempar konten toto viewsnya ada 9,5 M gitu. Kecuali lo bikin konten dimana lo memotong kepala anak kecil misalnya. Itu anjing gitu. Ya, itu antara dua tuh, lu jadi viral atau konten lu diblok sama YouTube, abis itu lu dicari sama kepolisian. Benar-benar. Ya, gimana ya? Viral gitu-gitu banget ya. Iya benar-benar. Iya kan. Nah, itu tadi tuh, walaupun lu bosan tapi lu harus tetap deliver karya lu atau karir, ya kan? Iya betul. Ya kan? Karir apapun kan? itu. Bosan nih di kantor gitu, tapi ya udah tetap lakuin yang terbaik kan. Oke, poin kedua adalah deliver dan buang. Abis itu dilupain. Jangan berharap, balik lagi nih, jangan berharap sekali melahirkan output langsung bisa sukses. Deliver dan lupain. Karena itu kejadian di lo. Ya. Jadi kayak udah kalau bikin karya udah buang. Dan lu juga nulis kan? Iya betul. Waktu itu si Mike nulis dan ternyata kayak yang viewernya udah lumayan kan ya? Iya benar. Gue cukup kaget sih karena gue nulis nggak ada bukan gak ada juntrungannya karena ya gue nulis gitu, suka aja gue nulis gitu. Di situ tiba-tiba rame, oh ya udah, bagus. Dan gue nggak ekspektasi apa sih. Itu mungkin gue juga belajar dari lu yang soal ya udah abis itu udah kalau sudah lepas ya sudah, lu percaya aja dia jalan sendiri nanti. Itu karena ada dua, ini contohnya dari musisi aja ya. Kalau Ras pastilah itu, tapi ada juga ada band namanya Car Seat Headrest. Kayaknya gue pernah dengar ya. Terus dia adalah salah satu band indie terbesar sekarang ini dan disebut-sebut sebagai penyelamat rock and roll. Kalau kata orang Amri ya kan, Car Seat Headrest. Nah, for your information, sebelum dia bikin Car Seat Headrest, dia bikin solo project tapi nggak laku. Udah rilis kalau nggak salah 4 album. Nggak laku karena karena under his name gitu. Abis itu dia mengganti strategi. Gue anonymous. Jadi orang nggak tahu siapa yang bikin musik. Abis itu dia bikin album. Kalau nggak salah dia bikin 4 atau 5 album. Itu juga nggak langsung sukses. 4 sama 5 album, bayangin. Capek nggak tuh? 4 sampai 5 album. Nah, baru pada saat gue lupa deh kalau nggak album yang kelima gitu atau yang keenam gitu, tiba-tiba dapat breakthrough-nya. Jadi pelan-pelan tuh. Pertama-tama yang dengerin cuma 5 orang. Abis itu lama-lama 100 orang, ya kan? Pas yang di album kelima itu dia kaget karena kok tiba-tiba makin banyak gitu loh. Padahal ini orang nih kayak ya udah konsisten aja bikin lagu apa gitu kan ya. Dan dia bikin lagu di dalam mobil gitu kan. Makanya namanya Car Seat Headrest.
udah tuh terus dia bikin album. Itu tuh lu tau gak, sampai saking dia banyaknya bikin lagu, sampai albumnya itu dikasih nama simple banget, 1, 2, 3. Kalau terlihat kayak si anjing nggak mau mikir lagi ya, kayak Iya. gimana kalau gue mikirnya soal gimana cara bikin lagu aja, nggak usah album artwork, nggak usah keren-kerenan dah. Gak Iya. usah. Dan sekarang dia udah huge banget. Iya, Nah, iya, udah gede dan disebut penyelamat rock and roll. Hmm. Keren gak tuh? Nah, Hmm. dan itu sekarang dia udah punya 7 atau 8 atau berapa. Banyak banget, gue cuma tahu berapa lagu gitu, soal albumnya banyak banget. Dan sama kayak Ras, lu tau Ras kan? Hmm. Kayak coba gimana yang lo tau dari Ras? Kok gue yang cerita? Ya kalau musik sih sebenarnya yang gue tahu sih Ras ini cuman memang dia memang rajin aja bikin lagu dan bikin album tiap Ya. kalau nggak salah hampir tiap minggu dia Tiap minggu. dia update lagu ya. Ya, uploading sampai sekarang loh. Oh, sampai sekarang. Iya, gue perhatiin nih orang. Jadi Ras ini ya backgroundnya adalah dia penyanyi hip hop, Iya. ya kan. Dia tuh sebelum akhirnya dia pindah ke SoundCloud, dia itu udah rilis 11 album. 11. Sebelum zaman internet, dia 11 album. Terus muncul SoundCloud, udah akhirnya capek nih bikin album, tetap konsisten. Tapi gimana kalau kita bikin satu aja lagunya, cuman tiap minggu. Tiap minggu upload lagu baru, tiap minggu upload lagu baru. Dan dia cerita setiap lagu itu dia bikin nggak ngasal sebenarnya. Jadi setiap dia bikin lagu tuh kayak anjing nih besok nih lagu bakal ngehit banget nih. Ternyata enggak. Ternyata kagak. Udah dia tidur, bangun bikin lagu lagi, anjing nih besok nih ngehit nih. Itu gue udah tahu dengan ceritanya. Besok ngehit nih, ternyata enggak. Terus tidur. Kayak gitu-gitu selama 2 tahun. Mau 2 tahun deh kalau nggak salah. 2 tahun dia tuh singlenya keluar setiap hari Jumat. Okay. 2 tahun nih ngelakuin itu tuh. Setiap minggu lu harus kayak ditampolin sama realita gitu. Lu nggak sukses sekarang anjing. Lu nggak sukses sekarang anjing. Tiap minggu banget. Lu nggak sukses anjing. Ibarat kata mungkin dia lama-lama kedenger Puyeng juga kan. kedengernya itu doang ya anjing, apa nggak Sukses gue? kan? Iya benar. Sampai suatu saat datanglah opportunity itu ke dia. Satu lagu akhirnya membuat dia terkenal dan gede banget sampai sekarang. Dan mobilnya gila loh, dia beli Bentley. Bentley 2, dia beli emaknya Bentley. Wah, rumahnya mewah banget dah pokoknya dah. Iya, Dan itu bukti kesuksesan dari konsistensi. Iya benar. Oke, kita lanjut ya. Tadi kan ngomongin soal halangan utama dari konsistensi itu rasa bosan. Iya betul. Dan burnout. Nah, mau nggak mau poin ketiga itu adalah lawanlah rasa bosan itu dengan modifikasi atau refreshing. Lu pernah nggak ngalamin lu lagi bosan nih, terus lu ngapain? Kalau gue mungkin yang sekarang gue udah mulai belajar ya, mungkin kalau misalnya lagi PPKM gini anjir bosan banget, ya udah gue misalnya kerja cuti dulu aja. Cuti dulu aja, entah ngapain gue, entah mungkin staycation kalau bahasanya ya, atau mungkin kerja dari mana. Nggak harus jauh-jauh, misalnya lu rumah di Bekasi, ya udah gue nyewa tempat di Jakarta apa di Bandung, udah di situ gue kerja dari sana. Kan yang penting ganti suasana, ganti itu mungkin. Atau mungkin nggak, gue juga nggak mau kerja, ya udah nggak apa-apa, lu tinggal aja di situ. Dan kayaknya nggak terlalu mahal juga kan, karena mereka juga butuh ini kan traffic, jadi ya udah. Menurut gue sih itu salah satu hal yang ya udahlah, ya lu sadar lu burn out, lu sadar lu capek, ya udah nggak apa-apa, udah berhenti dulu aja gitu kalau menurut gue. Tapi lu pernah nggak sampai nyewa hotel gitu supaya buat gimana sih nih biar buat suasana baru? Gue hampir waktu itu, tapi ternyata kalau gue ngerasanya bukan burnout di suasananya, karena gue mungkin gak terlalu bermasalah sama suasana, mungkin gue burnout di kerjaan gue doang sih. Makanya ketika gue istirahat aja, ya udah, bisa gitu. Kalau lu? Kalau gue ya itu gue refreshing. Sebenarnya lebih ke ketemu orang. Kalau gue sebenarnya ketemu orang, ketemu pacar, atau sekedar kayak gini, ini ya, sebenarnya apa ya? Betul. Semua project gue itu saling ini satu sama lain. Kalau gue lagi bosan bikin musik, setiap minggu gue bikin konten kan, bareng sama Mike Cool Kids Club. Jadi refreshing gitu.
kalau lagi bosan nih bikin kayak gini, oh gue main musik gitu Iya kan. benar. Ya kan saling melengkapi gitu kan. Dan lu maksudnya lu rada jauh juga kan dari Iya benar. domisili lo. Nah, apa sih waktu itu lu sempat mention jalan lu dari sana ke sini tuh adalah bentuk dari Oh iya, gua karena gue juga tipikal yang suka dengerin entah lagu, entah audible di jalanan. Jadi kadang-kadang salah satu bentuk refreshing gue itu ketika gue jalan ke sini atau misalnya jalan kemana gitu malam-malam aja, atau misalnya mau jalan ke sini bikin konten ya udah, tapi sambil dengerin habis itu sambil ngebayangin, oh dia misalnya ngomongin soal ini, soal negara A, oh habis itu gue ngebayangin memang rada bahaya. Gue harus akuin memang rada bahaya. Cuman kadang-kadang itu salah satu hal yang wah anjing tiba-tiba ya udah nyampe lagi, ya udah nggak apa-apa. Jadi itu cukup refreshing buat gue juga sih. Itu kalau gue itu. padahal si Mike ini bisa aja dia kan lagi WFA ya. Iya benar, bisa aja Ngekos di sini di Bekasi City, tapi Bekasi ya City. demi itu ya. Cuman ya mungkin salah satu faktornya bisa gue ini seperti itu sih. Ya. Ya. Oke, kita lanjut ke poin yang keempat. Jika berkarya dalam passion lo, jangan lupa nih, pastikan sambil tetap memiliki bensin utama, yaitu main source of income. Jangan mimpi ketinggian, realistis bareng, dan tetap eksekusi. Nah ini apa ya, ngomongin soal bensin nih. Iya. Ya kan? Kecuali lo anak Hairul Tanjung yang Bener. notabene sudah kaya raya, jangan berharap lu bisa hidup dari passion kalau menurut gue. Iya benar. Jadi lu harus tetap punya sumber penghasilan juga supaya lu bisa membiayai passion atau karya yang lu lagi ciptain, Sampai passionnya mungkin menghasilkan. gitu. Tapi kalau mungkin lu startnya dari SMA ya, Ya. kejar passion lu, habis itu tiba-tiba setelah kuliah udah bisa udah ngasilin, iya. ya udahlah. Ya udahlah kayak gitu, kayak Radit ya kan, Tadi siapa? Raditya Dika. Oh iya Kayak gitu. betul. Iya Karena kan? dia kan udah nulis bukunya Udah dari dari kapan. lama, Iya benar. Sekarang udah tinggal nuai. Iya, Kalau benar. kita kan rada telat lah ya. Iya, kita harus diakui. Nah kan sebenarnya anjing telat lagi, tapi apa yang bisa kita lakukan? Ya udah nggak apa-apa, kita jalanin aja prosesnya. Jalanin, mulai. Capek, bro. Capek. Ih, namanya usaha kan, iya benar. Ini ibarat kata kita nggak ada waktu gabut. Jadi Senin sampai Jumat Iya, kerja, weekend yang ngerjain beginian. Iya benar. Ya kan, Iya, kadang-kadang beliau bisa sampai pagi, sampai gue tegur, Pan, jangan kayak gitu. Iya benar. Sampai pagi dia ngerjain proyek ini gitu loh. Tapi itulah mumpung masih muda, masih kuat, jadi tetap semangat. Dan menyenangkan juga sih kalau menurut gue ya. Kalau menurut gue mungkin beruntungnya gue ini adalah mungkin salah satu refreshing gue dari kantor. Ya. Mungkin itu salah satunya. Sama sih ya, benar. Ide sama gue juga, karena gue lagi gabut di kerjaan, jadi ide gue kesini semua. Iya benar. Karena udah banyak yang ide. Iya, Di kantor gue udah banyak yang ide, jadi kalau di ya sini kan belum ada yang belum ide. ada. Iya, Ya. benar. Nanti adalah tiba saatnya kita udah tinggal, hey, Anda kerjain tuh desain. Enggak sih, enggak gitu juga. Di cancel culture nanti. Enggak, Iya. bercanda lah. Nah, oke, lanjut ke poin berikutnya. Semua orang yang sukses pasti konsisten. Nah, ini kita kasih contoh. Ada nggak di pikiran lo orang-orang seperti ini? Selain yang tadi udah dibahas ya. Yang sukses. Yang udah sukses pasti Ya. konsisten. Kayaknya memang semua orang pasti konsisten sih. Oh ya. Soalnya yang karena sukses ya. Iya, karena dia untuk capai kesuksesan kan artinya di satu tahap tertentu ya. Kan untuk sampai ke tahap itu kan lu pasti ada proses-prosesnya. Tapi mungkin dia tetap konsisten dengan ibarat kata bahasanya konsisten, dia tetap berjalan terus. Itu yang lu bilang ya. Soalnya kalau gue ngeliat one hit wonder tuh iya bener sih, nggak ada sih one hit wonder. Cuman memang harus diakui dulu zaman one hit wonder tuh yang kayak misalnya band-band pop yang tiba-tiba masuk ke Inbox, Iya. atau Dahsyat, itu ibarat kata one hit wonder. Cuman kan nggak sampai sekarang ya nggak. Ya kan itu bukan tipikal sukses yang lo mau kan. Kalau lo kan berpikirnya sukses ketika gue sukses, gue bisa beli ini. Artinya lo harus ada di posisi itu cukup lama untuk lo menghasilkan seperti itu kan. Makanya kalau menurut gue sih memang benar harus konsisten. Harus konsisten.
Nah, mungkin kenapa bisa dibilang semua orang yang sukses itu pasti konsisten, karena banyak banget contohnya, banyak banget. Bahkan Thomas Alva Edison tuh, dia bohlam lampu yang ke berapa ribu gitu, baru akhirnya nyala pas. Jack Ma, asal Anda tahu, Benar. dia pilu banget deh kisah hidupnya deh. Jadi dulu di kota dia tuh di China, gue nggak tahu di mana, di KFC baru buka nih, buka lowongan pekerjaan, ya kan. Terus mencari pekerja 15 orang, ya kan, 15 orang. Yang ngelamar 16, kalau nggak salah ya ini, pokoknya intinya begitu aja. Yang ngelamar 16, terus abis itu yang 15 keterima, dia doang yang enggak. Si Jack Ma doang yang enggak dapat kerjaan itu, padahal 15 orang temen yang lain masuk. Lu bayangin nggak betapa? Dan lu tahu nggak karena apa? Karena kata manajernya dia jelek mukanya. Oke. Gue bingung lagi ngerespon apa anjing. Ya. Sedih kan? Oh iya, parah sih. Nah, jadi dia padahal dia tuh lulusan luar negeri lah apa segala macam, tapi selalu nggak pernah keterima kerja karena mukanya jelek katanya. Terus akhirnya dia udah kayaknya segala cara tuh ya. Yeah. Akhirnya dia muter otak. Nah, itu dia nggak berhenti gitu loh. Dia tetap muter otak, gimana nih? Oh, akhirnya dia punya teman IT. Dibikin lah e-commerce. Sampai sekarang lah itu kayak Alibaba apa segala, udah gede banget sekarang. Dan sekarang dia kentut aja dia di quotes. Parah. Orang-orang random internet aja suka masukin namanya Jack Ma. Mungkin Jack Ma lihat kapan gua ngomong anjing. Iya benar. Karena itu konsisten, ya kan? Dan kalau mungkin salah satu cerita yang paling sering kalau gua, karena gua doyan ngikutin NBA kan. Ya. Kobe Bryant tuh, Rick Mamba, dia selalu ngomong soal kayak gitu. Jadi berkata, kan dia bilangnya waktu namanya kan dia pebasket, otomatis pasti hari itu full penuh latihan basket. Dia bilang waktu itu gue merasa diri gue nggak apa ya, nggak terlalu mencolok lah. Gue masih kayak pebasket biasa aja normalnya. Nah makanya dibilangnya Kobe Bryant adalah salah satu pemain di NBA yang belum pernah liburan selama karirnya. Susu. Ya, karena dia bilang rest in the end, not in the middle. Kalau itu memang tipikal yang sudah another level ya konsistensinya ya. Karena dibilangnya gitu. Yang gilanya, yang gue selalu dengar ceritanya dari si Kobe Bryant, dibilang lu bisa mabok sama dia sampai jam 2 pagi, tapi jam 5 pagi lu dikedorin pintunya sama dia. Ayo anjing latihan, kan gue udah nemenin lu mabok, sekarang gantian lu nemenin gue latihan. Keras banget ya. Orang-orang gila sih. Tapi memang dia ngelakuin itu terusan. Nah yang gilanya adalah bininya juga memang bilang bahwa dia tuh selama menikah sama Kobe Bryant sampai karir NBA-nya selesai, mereka nggak pernah liburan. Setelah karir NBA-nya selesai, betul, dia lepas semuanya, habis itu benar-benar waktunya buat bininya, iya. Tapi itu memang konsistensinya gokil juga. Gila sih. Tapi ya nggak ada, ya makanya orang ngelihat dia salah satu yang terbaik, ya berkata mungkin itu ya. Makanya apa ya, menurut gue selagi maksudnya masih umur segini ya. Betul. Kita kan udah mau 30 nih. Ya 30 apa sih? Apa kemarin kan? Is a new 20. Is a new 20 ya. Okay. Maksudnya ya udahlah, nggak usah ada istirahatnya. Kayak gini kita nggak istirahat kan. Ya jatuhnya kan kita kayak anjing juga ya. Capek juga. Istirahatnya kalau tidur doang. Iya. Tapi ya mungkin nanti ketika tua ya udah tinggal ya udah hahihi aja. Iya benar. Iya kan? Ya mungkin nanti kita bercocok tanam kali waktu udah tua. Aglonema gitu. Iya kan? Sosokan ngerti dah ya. Iya, jadi nih sembari itu gue punya satu quotes yang terakhir sebelum kita menutup ya. Jangan harap sekali berkarya lu minta sukses. Harus keras kepala dan kerja keras dulu baru lu bisa sukses. Nah, satu poin menarik tuh. Ya, keras kepala. Kenapa menurut lo? Karena orang-orang konsisten ini bisa dibilang pala batu menurut gue. Ya, betul.
Karena kan apa ya, lu tuh gagal mulu anjing. Iya, Itu bener. paham gak? Iya benar-benar. Kalau Pasti kalah batu sih. pasti ada di satu momen di mana orang lihat lagi kayak lah nggak beres-beres. Gak kelar-kelar Iya ya, benar-benar. iya kan? Iya benar-benar. Iya kan? Tapi bahkan teman kita ya, si Semi ya, Iya. maksudnya dia kan keras kepala kan ya, Iya, maksudnya dari dulu Semi ini main musik gitu loh, sampai akhirnya sekarang ini namanya udah harum lah di dunia musik indie ya, Iya. itu nggak sekali jadi kayak gitu, Oh itu kita sudah lihat udah sih tau lah, perjalanan. itu dari dulu sebelum ngeband sama gue kan dia juga main musik juga Benar, kan. Nah baru sekarang kelihatannya kayak oh ini orang apa sekali bikin lagu banyak yang suka gitu, padahal ngebangunnya tuh dari dulu gitu. Itu salah satu contoh nyata lah Iya, di sekitar kita, kayak mungkin ada juga teman kita Ando gitu kan, Iya betul. dia kan bisnismen tuh kan, sampai sekarang akhirnya udah bisa beli mobil ini, terus udah punya kantor sendiri apa segala macam, itu kan dari dulu ngerjainnya. Iya ya benar. kan? Sudah banyak dulu yang dikerjain, mungkin ya gagal, mungkin yang itu. Bisnisnya banyak apa segala macam gitu kan. Karena mungkin kalau menurut gua yang orang salah tangkap ya, ketika bisnismen lu sukses sih berkata, tapi kan sebenarnya ketika lu jadi bisnismen lu harus berteman dengan kegagalan. Iya pasti tuh. Jadi lu udah berdamai sama Iya. ya gagal lagi ya udahlah gimana caranya, karena berkata hidup cuma sekali. Lu boleh gagal berkali-kali tapi lu cuma cukup sukses sekali aja. Cukup ya benar itu, cukup punya satu karir, maksudnya cukup punya sukses di satu karir, apa habis itu sukses di satu pasangan. Oh iya sukses Ya. satu pasangan, betul. Dan sukses sekali, karena kan hidup juga sekali kan. Iya benar. Ya nggak tahu sih, ada juga yang bilang 9 kali. Iya benar. Siap. Iya tergantung Reinkarnasi referensi ya, ya. tergantung agama, referensi lah. Tapi ini contoh terkecil juga ya, maksudnya kayak bahkan nih dalam dunia kerja nih, gue itu nggak tiba-tiba dapat kerja cuy. Oh iya betul. Gue juga sih harus gue akuin. Iya kan? Ya, pokoknya sampai harus limit tuh. Sampai limit Tempat tuh. apa melamar itu harus limit, tidak bisa dilamar lagi. Oke, fine. Sampai gue sama Mike tuh punya prinsip adalah untuk pakai Jobstreet, LinkedIn itu lo harus kirim sebanyak mungkin sampai limit. Ya benar. Nanti biar soalnya bukan tugas lu, kan tugas HRD untuk mensortir. Bukan tugas lu untuk mensortir. Iya. Ya udah, Begitu. biarin HRD-nya punya Iya. kerjaan. Tapi sebelum gue di kantor yang sekarang ini ya, itu tuh gue nggak tahu deh, gue udah lupa nih, udah interview berapa kali gue, sampai akhirnya di kantor gue sekarang di media. Ya, betul. Itu ya pasti kan gue suka cerita kan sama anjing kok gue gak dapet ya kan, gue sering cerita kan sama lu kan, tapi tetap gue lakuin gitu, bukannya anjing gue nggak dapet ya udah gue jadi beban keluarga aja kan, nggak gitu. Ya, benar. Dan si Mike juga kayak gitu kan, waktu itu lu sempat kayak di perusahaan yang lama Iya, ya benar. kan, di logistik, terus ngamar-ngamar sampai ya mungkin pasti banyak lah, Pasti sampai limit. sampai limit Pasti pasti. sampai limit, sampai Iya. bulan ini sudah tidak bisa lagi kamu ngelamar. Tapi lucunya nih, Iya. yang gue nikmati mungkin karena PPKM ya, jadi agak-agak nggak seru lah karena dari Zoom gitu kan. Iya. Yang gue nikmatin tuh gue nemu banyak banget keanehan loh, kantor-kantor aneh Oh iya. yang gue datangin untuk interview. Ntar Iya. lah kok kantornya begini ya, ntar kok orangnya aneh-aneh ya. Itu seru banget. Iya, itu salah Itu satu seru yang banget. betul. Sampai suatu saat ya kamu keterima ya gitu, terus gajinya cocok, akhirnya gue dapet. Padahal di belakang itu tuh gue udah pernah gue sempat kepanasan ya kan ya, Iya. sempat udah janjian interview atau nggak jadi interview. Iya, betul. Pernah juga tuh kayak gitu, tapi sedih pasti, kayak pulang ya anjing ngentot gitu kan, cuman besok dilakuin lagi. Iya benar. Nggak ada kapoknya pokoknya. Nggak ada kapoknya. Nggak ada Iya, kapoknya. benar. Jadi Itu sih paling penting ya sih. paling penting itu, pokoknya jangan nyerah, apapun yang kalian lakuin jangan nyerah. Klise banget ya, Tapi paling susah menurut gue. paling susah. Seklise-klisenya paling Seklise susah. itu paling susah, jangan nyerah, pala batu lah intinya. Kalau lu suka sesuatu, kalau lu berkarir, pala batu aja udah intinya. Gitu. Oke, paling itu aja. Yoi. Thank you semuanya, sampai ketemu lagi ya. Nggak ada.